Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Gifari, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Partai Politik dan Politik Antar Partai. Gitu. Sebelum kita ke pembahasan, mungkin kita apa itu partai politik begitu. Jadi yang pertama tentang pengertian partai politik. Jadi partai politik itu secara etimologi berasal dari kata polis, dari kata bahasa Yunani begitu. Yang berarti itu kota atau negara, kota. Ya, sama-sama begitu. Jadi intinya itu dari kata polis ini itu kota, sebuah kota begitu. Mengapa politik itu berasal dari kata bahasa Yunani? Itu lantaran politik ini itu dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu ahli filsafat dari Yunani begitu. Makanya bahasa pengertian epistemologinya itu berasal dari bahasa Yunani gitu. Ya, yang kedua itu fungsi gitu. Jadi fungsinya itu sosialisasi politik bagi jadi untuk yang sosialisasi itu dalam fungsinya ini, politik itu mempunyai fungsi untuk mengenalkan gitu. Para partai politik itu berfungsi untuk mengenalkan sistem tatanan pada negara kita itu kepada masyarakat, perorangan maupun perkelompokan begitu. Yang kedua itu partisipasi politik itu. Yang kedua itu menyangkut tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan begitu. Kan nantinya masyarakat itu menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan rakyat gitu. Nantinya sama perwakilan rakyat itu disampaikan kepada yang berkuasa begitu, agar pertimbangan kebijakan yang akan disahkan itu mencakupi semua elemen masyarakat begitu. Lanjut, kita langsung mungkin penjelasan tentang politiknya udah agak ada tangga pertama sudah tercapai. Mungkin langsung ke dinamika parpol di Indonesia begitu. Jadi di situ tuh di artikel saya ini ada sejarah perkembangan partai politik yang dari zaman Aristoteles tadi sampai tadi itu diserap ke dalam perpolitikan Indonesia gitu. Yang kedua itu sistem multi partai dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik begitu.
Poin yang ke-C itu bentuk konflik antar politik. Yang pertama itu penyebab konflik politik. Jadi di sini itu ada dua hal yang penyebab konflik dalam politik itu. Yang pertama itu menjangkuk kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajukan horizontal itu adalah kan dalam masyarakat itu banyak suku, ras, dan juga kelamin juga begitu kan. Nah, dalam hal itu kan nantinya dalam menentukan kebijakan itu kan berbeda gitu. Dan juga bagaimana nih kebijakan itu cocok dengan desa dan dengan kota begitu. Nanti politik itu menentukan di tengah-tengah atau mungkin solusi dari masalah tersebut gitu. Bagaimana nanti ke warga kota itu cocok dan bagaimana nanti kepada warga desa itu cocok juga gitu. Yang kedua, kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal sosial gitu. Maaf tadi. Jadi kemajemukan horizontal itu menjangkuk kepada pengetahuan dan pemikiran mereka. Yang tadi kan hanya luarnya saja begitu. Luarnya saja ini kayak kota, ras, dan juga posisi letak hidup mereka begitu. Kalau yang kemajuan horizontal ini menjangkuk pada pemikiran mereka, pengetahuan mereka yang nantinya itu juga menjadi pertimbangan bagi partai politik. Dalam kemajuan horizontal sosial ini itu kan terdapat pemikiran yang berbeda-beda pada masyarakat satuannya gitu. Nanti bagaimana nanti kebijakan itu cocok kepada orang yang tidak mengetahui tentang kebijakan, dan bagaimana sama tadi seperti yang tadi, yang kota dengan yang desa gitu. Terus penyebab konflik itu tadi secara eksternal. Sekarang konflik internal. Jadi konflik internal dalam partai begitu, dalam partai. Itu disebabkan yang pertama menurut siapa ini? Prof. Yasona Lauli mengatakan dalam bukunya itu berjudul Manajemen